Aduh, habis katanya. Tadi kau bayarin buat siapa itu? Yang satunya lagi gratis. Kayaknya yang satunya lagi nggak aku kasih ke orang lain, guys. Aku tanya dulu ke Bang Demigod, siapa tahu Bang Demigod mau ikutan juga, Nana. Soalnya dia udah jadi sponsor, guys. Nggak enak aku, bro, kalau nggak ngasih satu slot ke dia. Oh, buat Vin. Oke. Let's go, kita akan coba langsung masuk ke Land of Dawn. Pertarungan di game yang kedua, Onyx versus RRQ. Siapakah yang akan berhasil mengunci kemenangan di gamenya kali ini? Tadi kan ada kau booking lagi 3.000 kan? Itu buat dua-duanya buat challenge kah berarti kah? So, tembakan tadi sempat dilakukan oleh serang Zura, memberikan paham ke arah serang Kimoy. Yang kini harus berhati-hati dalam melakukan sebuah serangan. Meskipun basic damage-nya ya agak sulit juga untuk bisa dihentikan ya. Apalagi dengan permainan yang cukup lincah bisa menjadi masalah. Tapi lihat kini serang Uni apakah harus terkena satu buff first bolt. Mencoba diincar langsung dengan sebuah tembakan dari serang Sufis. Cuman sayangnya kita lihat sebuah geng yang terjadi. Walaupun kini dalam bencana. Lihat dengan masuknya serang Sifula kini akan bisa juga memanfaatkan peluang. Dengan first bolt yang terjadi serang dan malah membuka sebuah point kill pertama di game yang sekarang dengan sebuah pengambilan yang juga berhasil didapatkan ke arah sebuah kelomang. Oh, berarti dua orangnya itu dari itu kah? Berarti dua orang ya slotnya ya? 3-1 sambaran kita lihat ke arah seorang Zilan yang kini masih berhasil mundur. Untungnya masih bisa bertahan, tapi Den menambah lagi point kill. Poin kedua ternyata berhasil terjadi dengan mengamuknya seorang Den kali ini. Mencoba mengambil space juga ke arah sebuah turtle yang kini ada di arah top lane. Apakah bisa dilakukan dengan baik di saat Uzi masih juga bakal menunggu, bermain di bagian burst, nggak mau buru-buru, mencari kesempatan untuk mungkin bisa ya melakukan poin pertamanya di game yang kali ini. Kita lihat saja serangan yang akan terbuka karena serang Zilan yang kini akan bakal tersambar. Poin tambahan berhasil dilakukan karena serang Zilan yang kini harus malah berhasil dihentikan dan memudahkan Neons yang kini sedang mencoba untuk menjaga area di bagian top lane. CPM terus juga mencoba untuk memberikan kontribusi lain dan persiapan untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle ya. Di bagian atas kini sepertinya akan mulai terjadi. Siapakah yang akan berhasil untuk mengunci sebuah turtle yang ada di arah top lane ya di gamenya kali ini, guys? Diskon, boleh deh kita kasih Richard 1 ya teman-teman ya. Boleh, tapi nanti ya aku masukinnya ya kalau udah gamenya berakhir, oke? Pengambilan ke arah sebuah turtle di bagian top lane masih akan mencoba untuk didapatkan. Berhasil kali kunci. Dikira dengan serangan yang kini bakal terjadi. Dengan Dan yang juga kini mencoba untuk menjadi badan di bagian depan sana, mencoba menggagalkan untuk pasukan dari tim RRQ pun bisa mendekat secara perlahan. Kalau mau free nanti ada dari quiz palingan. Ditunggu teman-teman kalau mau ikutan pakai quiz. Kita apakah berhasil untuk mengarahkan serangan dengan kita lihat ada serang JPM yang harus malah juga ditumpangkan dan Sufis menambah poin kill. Lihat ada pengejaran yang juga akan terjadi karena serang Uzi yang kini masih mencoba untuk kabur. Mencoba untuk mempertahankan sebuah areanya di bagian tengah dengan juga ya ada seorang Uzi dan juga Zura di sana yang mau mencoba untuk terlihat lagi mendapatkan kerugian yang begitu besar karena semakin banyaknya poin kill yang didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ ini bakal ngaruh banget dengan permainan mereka. Tapi Uzi berhasil untuk membuka poin kill keduanya. Lihat dengan cukup baik di sana. Membuka lagi pengambilan untuk gamenya kali ini. Jadi pemain yang juga udah mengunci ya Purple dan juga sebuah rest buff. Tapi sayangnya pengambilan karena sebuah tar pun juga terjadi. Pengambilan berhasil dilakukan langsung oleh serang Sifula. Retribution yang berhasil terkonek membuat pengambilan karena sebuah sarta pun berhasil untuk digunakan. Dan lihat sebuah area di bagian tengah juga masih dijaga oleh serang Sufis yang kini juga masih menjaga areanya. Dan kita lihat juga kini ada pergerakan di bagian bawah ya yang sebenarnya akan mencoba dimanfaatkan oleh serang Kimoy di bagian sana. Mencoba untuk menjaga tempat di mana area bisa dimanfaatkan. Onyx kini juga akan memulai sebuah war. Lihat dengan sebuah Forger yang juga datang dari serang Din, membuka sebuah masalah penting. Apalagi dengan dorongan dan juga sebuah impulse dari serang JPM dan harus dikeroyok. Lalu juga serang Zura yang berhasil juga memberikan sebuah panisnya ke arah serang Sufis yang ada di arah tengah sana ya. Dua pertarungan yang ternyata bisa dimanfaatin oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Satunya pemain didorong, yang satunya juga
pemainnya dijegal dengan beberapa Rhapsody. Dan lihat si Fula masih mencoba beraksi, namun kini dengan bantuan serang Kimoy apakah berhasil berdampak lebih untuk menggunakan point kill lagi dan mencoba untuk mengejar ketinggalan yang kini harus teman-teman dari Demonic lakukan. Uzi pun mencoba untuk mengejar juga kesempatan karena sebuah peluang tadi untuk bisa mengamankan seorang si Fula yang memiliki darah yang cukup tebal. Tadi ada sebuah sambaran tambahan ya dari serang Sufis yang juga kini akan berhasil untuk memenggangi seorang Uzi ya, yang sedang mencoba untuk mencari formasi lain dan kini mulai mencoba untuk melakukan serangannya di area bawah, mencari kesempatan untuk bisa menculik. Tapi lihat Fanny-nya pun mulai mencoba memainkan sebuah kabel tambahan dengan Katrot yang mungkin bisa dimanfaatkan. Si Fula siapakah yang akan mencoba untuk incar, tapi kayaknya memegangi pemain kayaknya harus diutamakan ke area seorang Zura ya, yang kini juga jadi pemain yang sulit untuk bisa dihentikan. Dan Unil juga jadi salah satu pemain yang mungkin bisa menjadi target ya dari serang Fanny, meskipun Unil nggak akan dengan mudah juga dikalahkan dengan pendungan yang juga saat ini sedang dilakukan. Dan warnya kita lihat berhasil terbuka di bagian atas dengan terlalu sendirian serang JPM. Mungkin kini juga harus meminta sebuah bantuan, mencoba menunggu area bagian bawah mencari tempat lagi di mana pertahanan pun mungkin bisa terjadi. Tapi turtle-nya kali ini sebenarnya akan mulai mencoba diambil untuk pasukan dari tim Onyx. Kita lihat pengambilan apakah berhasil bisa dilakukan dengan cepat, dengan harus juga membuat serang Uzi pun kesulitan untuk bisa mendekat. Lihat dengan matangnya serang Uzi kini mulai mencoba untuk masuk ke dalam dan turtle-nya didapatkan. Retribution yang begitu baik berhasil terjadi dan membuat pasukan dari tim RRQ pun harus kini kesulitan. Sebelum bagian top lane dengan satu bawar tambahan, seorang Zilan masih mencoba untuk memegangi seorang Ruby dari Neons ya, yang kini juga masih belum bisa dihentikan lagi. Dan lihat ada beberapa point kill yang juga harus terjadi di bagian tengah. Ada JPM yang harus terculik dan Uzi pun juga berhasil membalas. Point kill yang ke-7 ya berhasil didapatkan bersama dengan cukup matangnya serang Zura untuk bisa mematikan serang Kimoy untuk ada di area bawah. Ini udah nambah lagi space di mana pasukan dari tim RRQ mulai mencoba untuk dapetin keuntungan dengan 1000 gold yang harus tertinggal. Onyx haruskah bisa mengejar dengan Zura yang juga masih bisa bermain dengan cukup baik, membuka beberapa Rhapsody dan tembakan yang cukup berbahaya. Berhasil menyambar lagi ke arah teman-teman dari tim Onyx di game yang sekarang. Namun sayangnya Unil harus mencoba untuk kabur, posisinya nggak cukup baik. Dengan skills yang juga kini mulai datang memberikan lagi bantuan, tapi tembakan sedang dimanfaatkan oleh serang Zura untuk bisa langsung menghancurkan beberapa buff lain yang ada di area bawah ya. Dan lihat beberapa tembakannya juga kini mulai memegangi sebuah area di bagian sana ya. Zura ini terus mencoba untuk memberikan juga beberapa manuver ya, terus mencoba memberikan rotasi dengan membantu teman-teman yang tim yang lain. Dan Jilan terkepung, meskipun juga Uzi harus kini terkena tumbangan dan gak berhasil kabur. Katrotnya berhasil dimanfaatkan di saat Vida Strike pun juga harus digagalkan. Dan Unil terkena sebuah gamparan dan masih lebih serang JPM pun mungkin bisa menjadi korban lain. Tapi si Fula terlalu memaksakan dan harus membuat diri pun terkena sebuah peluru dengan Rhapsody seorang Zura kali ini. Dan lihat turretnya ini juga bakal dihancurkan. Turret bagian atas berhasil didapatkan dan memudahkan pasukan dari tim Onyx untuk bisa mengunci dua turretnya. Dengan Zura yang juga kini harus dalam ancaman, mencoba untuk memainkan beberapa tembakan, mencoba menunggu serang Uzi dan beberapa pemain pun untuk datang. Kilat sebuah war pun kini akan berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim RRQ dengan mencoba menculik seorang Kimoy yang ada di area depan sana. Kimoy berhasil terculik, malah membuat pasukan dari tim Onyx kini harus ya kehilangan 12 kali ya untuk terkena point kill. Dengan beberapa tembakan yang juga masih dijalankan oleh serang Zura dan pengambilan Karl Lord juga kini terbuka. Siapakah yang berhasil untuk mengunci ke arah sebuah Lord yang ada di area sana. Dengan kesempatan dari Unil yang kini akan kami coba menyulik dengan satu buff Vida Strike-nya. Mencoba untuk mendekat, lebih dekat dengan serang Sufis. Dan kejutan pun terjadi, Vida Strike tadi sempat gunakan, tapi pick off-nya Zura yang malah berhasil lakukan dengan satu tembakan. Dan kita serang Zilan pun terlemaksakan posisinya kini dalam bahaya. Zilan pun hilang dan lihat ada serang Denny juga kini seperti akan langsung terkena sebuah panis. Dua pick off yang kini akan berhasil malah membuat pasukan dari tim RRQ akhirnya berhasil menghancurkan turret yang ada di area tengah sana. Dan lihat masuknya serang Uzi ke bagian dalam, hampir saja membuat juga dirinya pun diamankan. Tapi dengan sebuah paksaan, Din dan Uzi sama-sama ditumbangkan. Mencoba untuk melakukan paksaan ternyata dari segi serangan ya, yang malah harus merugikan Onyx dan juga RRQ untuk gamenya kali ini. Dan tanpa ada sebuah jungler,
Pasukan dari tim RRQ juga harus lebih menekankan lagi bahwa mereka harus menjaga aja areanya dan menunggu nantinya Turtle untuk bisa di setup kembali. Halo Bang Kivikram. Udah di bagian atas, Sifula masih mencoba untuk menari-nari, mencari posisi dan mencoba terhindar dengan satu buff video strike yang ternyata malah berhasil digunakan oleh serang Unil untuk bisa menjegal langsung satu orang member di bagian depan. Lihat dengan berhasilnya menumbangkan satu orang pemain di area sana ya. Apakah ini bakal membuat pasukan dari tim RRQ pun cukup berani untuk bisa ngambil Kara Lord yang ada di area bawah ya. Dengan beberapa platingan tambahan yang juga masih terjadi, kesempatan untuk bisa membuka sebuah Lord pun juga kini cukup terbuka besar untuk pasukan dari tim RRQ. Ada kosong lagi tapi aku belum tahu di match berapa teman-teman. Kayaknya antara di match 6 atau enggak di 7 kayaknya guys. Ya kita lihat ada pengambilan Kara Lord yang seperti ini akankah berhasil untuk bisa dimaksimalkan. Menunggu di bagian burst, mencari kesempatan, culikan akan terjadi. Zilan berhasil menghindari. Begitu cepat pergerakan yang berhasil untuk dilakukan di game yang kali ini. Dan zoning juga harus dilakukan oleh serang JPM ya. Mencari formasi besar untuk bisa membuat dirinya pun dimudahkan dalam melakukan sebuah pertarungan. Lihatnya di social bus, tapi aku belum tahu nih ya. Kosongnya kayaknya antara 6 atau enggak 7 guys. Di situ guys kosongnya guys. Ini baru game kedua teman-teman. Uzi berhasil kabur, mencoba untuk terlepas dari sebuah penjegalan, tapi sepertinya kini masih ada pemain yang mencoba dekat dan mencoba untuk mengejar. Posisi seorang Uzi pun kini semakin disulitkan, tapi ada beberapa tembakan yang juga kini sedang mencoba untuk mengancam, tapi malah ada sebuah masalah karena sebuah implosion dan serang JPM pun malah berhasil menyambar dan momentum dari pasukan tim RRQ terjadi sudah dan 3 orang pemain pun hilang begitu saja. Din harus berhati-hati dengan posisi. Kita lihat turretnya kali ini akan berhasil juga dihancurkan langsung oleh pasukan tim RRQ di bagian tengah sana. Iya agak lumayan, cuman kalau kalian mau nunggu silakan. Dengan kita objektif kedua yang juga akan mencoba untuk mereka incar, ini bakal menjadi masalah yang cukup kompleks dari pasukan tim Onyx. Belum dengan Lord yang mulai muncul dan akan jadi bencana jika Lord pun juga masih bisa diambil oleh pasukan dari tim mereka ya. RRQ nggak mau berbuang-buang waktu, mencoba untuk memanfaatkan space dengan Lord yang akan mencoba didapatkan. Kayaknya 6 sama 7 guys yang kosong guys. Mengambil Kara Lord berhasil ternyata dimaksimalkan meskipun ada Black Dragon Form yang ternyata jatang. Sarang Zilan mencoba untuk menculik pemain yang ada di bagian depan, tapi sepertinya posisi yang kini menyulitkan dari pasukan tim Onyx ngebuat mereka kayaknya harus full defense ya. Di area belakang sama menunggu Lordnya akan datang, namun serangan malah terbuka dan mencoba untuk memainkan serang Sion, tapi ternyata dirinya pun masih cukup kuat begitu saja. Dengan serangan yang terbuka harus membuat pasukan dari tim Onyx pun kini malah mendapatkan kesempatan untuk melakukan beberapa pick up di bagian depan. Fanny-nya masuk sampai ke arah turret, tapi gagal untuk bisa survive dan menjadi tempat di mana serang Zura pun juga kini mencoba untuk memainkan beberapa tembakannya lagi. 2 pick up terjadi, bahkan triple kill pun kini berhasil didapatkan dan 1 bom maniak. Apakah berhasil juga terkunci dengan Den yang harus tereliminasi. Maniak pun didapatkan dan wipe out pun dilakukan, membuka masalah dengan berhasilnya pasukan dari teman-teman tim RRQ langsung mengunci ke arah sebuah kemenangannya di gamenya kali ini. Dan lihat, masih ada pemain yang mencoba untuk menjaga, tapi terlalu sendirian. Serang Sufis pun harus terkena sebuah panis di tangan dari Unil dan langsung membuat endgame-nya pun terjadi untuk match yang kedua teman-teman ya. Langsung terjadinya sebuah momen di mana endgame bisa dilakukan. Ancaman besar dengan adanya paksaan serangan, dengan adanya Lord yang datang ya, itu yang ngebuat pertahanan pasukan dari timnya RRQ bisa terbongkar ya. Dan itu yang ngebuat mereka pun nggak bisa menahan dengan cukup lama lagi dari segi permainan mereka, dan itu yang ngebuat mereka pun juga harus berhasil langsung dikalahkan. Oke, kita akan coba lanjut lagi untuk game yang berikutnya teman-teman. Yang ketiga, semoga bisa lebih seru lagi. Kita lihat juga ada MVP tadi berhasil didapatkan oleh Zura. Buset guys, Zura ini gold laner lagi ya. Gelo. Dengan 4 silver dan sama juga dari tim lawannya. Dan dia tadi mendapatkan MVP tapi gagal untuk bisa mengunci ya sebuah menangan di game yang kali ini dengan perbedaan dari segi point kill yang lumayan berasa ya.
Gue ntar booking. Siap bang. Aku namain juga kata DG Store. Boleh di 5 atau enggak? Di 5. Di 6 atau enggak di game 7 masih kosong. Oke. Yuk, let's go. Kita akan coba lanjut ke game selanjutnya ya.